Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bahwa Yesus mengutus ke-70 muridnya berdua-dua. Ia mengutusi mereka pergi berdua-dua. Dalam permenungan saya, kenapa berdua-dua? Artinya, orang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Berdua-dua agar ketika satunya lemah, yang satunya menguatkan. Ketika satunya tidak berdaya, yang satunya selalu memberi dukungan. Maka mereka diutus pergi berdua-dua. Dalam tugas perutusan, Yesus tidak menjanjikan kebahagiaan apapun. Yesus tidak mengatakan yang muluk-muluk kepada para muridnya. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, tugas perutusan itu tidak akan pernah mudah. Akan ada tantangan, akan ada penolakan, ada banyak hal yang mungkin di luar harapan para murid. Tetapi kemudian para murid diajak untuk tetap setia, fokus pada visi atau tujuan yang mau dicapai. Tidak usah sibuk dengan hal-hal duniawi. Maka dia katakan, jangan bawa ini, jangan bawa itu. Karena setiap pekerja patut mendapat upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Kita diutus dengan tugas perutusan kita masing-masing. Pertanyaannya, sudahkah kita bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Tuhan kepada kita? Apakah kita sungguh fokus pada tujuan yang Tuhan tentukan bagi kita? Jadilah suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Bawalah semakin banyak jiwa untuk datang dan percaya kepada Tuhan dengan cara hidup kita yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon rahmat Roh Kudus untuk mendampingi kita,
agar di tengah tugas perutusan yang tidak mudah ini, kita tetap setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Dampingilah mereka dalam setiap tugas perutusan mereka. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Kami berdoa Tuhan, bagi para imam, biarawan, biarawati yang sedang sakit, Kau jamah dan Kau sembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan dalam panggilan hidup mereka, semoga Engkau teguhkan mereka dengan rahmat kesetiaan. Berkati juga para imam, biarawan, biarawati yang bekerja di tempat-tempat yang sulit. Berikan mereka rahmat kesehatan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.